Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Molar Official untuk barang power tools, hand tools, dan alat pertukangan lainnya. Halo, ketemu lagi di channel Molar Official. Sekarang sebuah power tool dari Molar Official akan kita review bersama-sama, yaitu mesin trimmer atau mesin profil. Fungsi dasarnya sih sebagai penghias, jadi menghiasi bagian furniture yang kita buat. Itu fungsi mesin trimmer. Saya ada contoh kayu yang udah saya trimmer, udah saya hias. Jadi sebelum kita pakai mesin trimmer itu kan kayak gini tepiannya. Nah, setelah kita trimmer dengan mata profil yang kita pengennya kayak gimana gitu, tepian kayu, sisi kayu jadi kelihatan kayak gini. Oke, sebelum kita review kita unboxing dulu. Ini mesin trimmer dari Molar tipe MLR WT3850HD. Kita buka, ada apa aja. Pertama ada petunjuk penggunaan, terus unitnya atau mesinnya seperti ini ya, lumayan berat. Terus kabelnya juga bagus, kelihatan solid, lenturannya cukup enak. Ini boxnya, terus ada dua kunci untuk masang sama lepas mata profil, ada sepasang karbon brush untuk cadangan, terus terakhir buku panduan. Oke, jadi tadi kita dapat satu mesin profilnya, mesin trimmernya, terus ada boxnya. Ini fungsinya buat menjaga kepresisian. Ini dua kunci untuk buka sama pasang mata profil. Nah, ada juga ini nih, hampir setiap mesin trimmer itu ada ininya. Cuma seringkali nggak dipakai karena emang ya dipakai nggak apa-apa, meski sebaiknya dipakai, tapi nggak dipakai juga nggak apa-apa. Speknya kita lihat dari manual book yang sudah tersedia di dashnya tadi, atau kita bisa lihat di ininya, di boxnya. Speknya itu untuk daya listriknya 440 watt, ini standar umumnya mesin trimmer. Tegangannya juga 230 voltase, itu standar umumnya. Untuk RPM nya 30.000 RPM. Nah, ini nih yang harus kita perhatikan, di antara berapa sih daya listriknya, itu berapa kecepatan putarnya. Ternyata trimmer itu di atas circular saw, di atas table saw, di atas meter saw kecepatannya 30.000 RPM. Nah, suaranya juga cukup bising, jadi ini kita harus hati-hati ya setiap memakai mesin trimmer itu karena kecepatannya lumayan. Jadi setiap pemasang itu kita pastikan sudah sangat kencang, terus aman untuk kita gunakan. Kemudian diameter yang buat masukin mata trimmernya itu ukurannya 6 mili. Jadi kalau teman-teman beli mata trimmer yang diameter batangnya ini di atas 6 mili, itu nggak bakal bisa dipasang karena di sini ukurannya itu 6 mili. Jadi teman-teman juga nanti beli paket mata trimmernya yang 6 mili. Nah, saya kebetulan udah punya set mata profil, isinya 15 piece. Jadi beberapa dari mata profil ini nanti kita coba kita aplikasikan, karena emang tadi kan kita lihat sudah unboxing itu nggak ada bawaan satu mata profil, tapi kebetulan saya udah punya satu set mata profil berisi 15 piece, satu atau dua lah mungkin, nanti kita coba kita aplikasikan, sekalian praktek juga ya cara masangnya gimana, terus cara mengoperasikan mesin yang udah dipasang mata profilnya itu gimana. Baik, saya pilih ini ya, jadi membuat lengkungan pada tepi kayu. Ini saya pakai yang ukuran 9,5 mili. Saya pakai mata profil yang 9,5 mili.
9,5 mili itu ininya, tepian pisaunya. Saya akan tunjukkan gimana cara masang mata trimmer pada mesin trimmer ini. Pertama, kita lepaskan dulu platnya atau template guide-nya, sama kayak kita kalau membuka skrup arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Cukup kita kendurkan saja. Setelah kita lepas, kita pastikan dulu ininya udah kendur apa masih kencang. Ini udah kendur, jadi udah bisa kita langsung pasang. Cara mengencangkannya ada 2 kunci. Jadi di sini ada mur yang kecil, ada yang besar. Kalau mengencangkan kan arahnya jarum jam. Jadi ini ke sini. Seperti ini, pelan-pelan. Ya, sudah kencang, sudah cukup. Terus kita pasang lagi template guide-nya. Sambil kita tentukan berapa kedalamannya. Kalau teman-teman pengen lebih pasti bisa pakai penggaris, atau teman-teman cuma ngambil sebagian dari mata trimmernya juga nggak apa-apa. Seperti nih yang akan saya pakai ini cuma sebagian ya, jadi cuma sebatas ini nih cekungan dari mata trimmernya. Jadi template guide-nya ini saya akan sejajarkan dengan garis cekungnya. Terus kita kencangkan. Ya, sudah kencang. Ini sudah bisa kita langsung pakai. Nah, untuk ini bisa kita pakai nanti kalau ada kebutuhan tertentu ya. Pada waktu-waktu tertentu tuh kita butuh pengerjaan yang kayak gimana, 2 benda ini nanti punya fungsi sendiri. Sekarang kita akan nyoba. Langsung kita coba, kita nyalakan mesin trimmernya. Yang jelas mesin trimmer itu termasuk mesin paling bising di antara mesin-mesin lainnya. Sebelum kita menyolokkan, kita pastikan dulu ini dalam posisi off. Jadi pastikan tangan kita ada di sini ya, megangnya, enggak di bagian atas tapi di bagian tengah, di bagian badannya itu. Cukup bising ya. Memang mesin trimmer itu paling bising di antara mesin-mesin lainnya. Nah, ini saya udah nyiapin kayu buat percobaan. Saya akan mentrim, jadi kelihatan itu nggak monoton. Ada lekukan-lekukannya. Oke, jadi pada penggunaan mesin trimmer itu sebenarnya memang misal ini ukuran 1 meter, kita mau ngetrim sisi kayu yang panjangnya 1 meter itu nggak langsung nih, nggak langsung straight 1 meter itu enggak, pelan-pelan, jadi pelan maju mundur terus seperti itu. Itu fungsinya kalau pengalaman penggunaan saya, di samping nanti mata trimmer itu lebih awet, nggak cepat tumpul. Kedua, mesin juga nggak cepet panas. Nah, mesin yang kita pakai terus nggak cepet panas itu berarti kemungkinan itu bisa lebih awet dibanding kalau kita pakai itu langsung strike 1 meter langsung strike lurus. Itu kebiasaan, pengalaman saya kayak gitu. Nah, teman-teman, ini saya sengaja ambil sebagian aja yang saya trim tadi, biar kita bisa lihat langsung sisi perbedaannya. Ini tadi tepian kayu, sisi kayu yang belum ditrim.
ini yang udah di-trim. Nah, bisa juga kita mau ngebikin garis, kita mau buat semacam list. Biasanya itu ada di panel-panel pintu yang desainnya minimalis. Untuk kebutuhan trim yang seperti itu nanti kita bisa menggunakan gouge. Nah, yang tadi udah sepaket sama mesinnya ya. Kita akan ganti mata trimnya pakai strike bit. Kita akan bikin list atau garis yang biasa kita lihat di panel pintu yang desainnya minimalis itu. Teman-teman, ini saya udah ganti mata trimmernya pakai strike bit yang diameter 6 mm. Nah, kalau teman-teman mau nentuin nanti seberapa kedalamannya itu, sebetulnya trimmer dari Molar ini udah ada angka-angka atau garis-garis buat ngukurnya. Nah, di bagian ini saya suka banget karena ini bukan dari stiker, jadi dibuat kayak ukiran. Ini nih di bagian ini, karena di beberapa mesin trimmer yang lain itu saya lihat masih pakai stiker, jadi rentan melupas. Kalau ini kan enggak. Ini saya ambil kedalaman 3 mm, udah saya kencangkan. Nah, terus kemudian kita pasang gauge-nya. Ini untuk menjaga kepresisian garis ya. Jadi keakurasian garis yang akan kita ambil itu. Nah, jadi kita udah masukkan, tinggal kita kencangkan karena di sini udah ada lubangnya. Nah, setelah ini kita pasang. Nah, jadi gauge-nya itu teman-teman kita bisa geser. Kita geser ke kanan atau ke kiri itu akan menentukan jarak sisi kayu, tepi kayu dengan garis yang akan kita trim. Oke, kita coba. Kita lihat hasilnya. Dengan alat bantu gauge tadi, ini maksud saya garis atau list yang biasa kita lihat di panel pintu yang desainnya minimalis. Tadi ada sisi, terus satu sisi lainnya juga ada. Itu terlihat stabil kan garisnya itu kan, akurasinya itu terjaga. Nah, itu diantara caranya itu dengan memanfaatkan aksesoris mesin trimmer yang sudah tersedia itu. Ya, saya rasa udah cukup, speknya standar normal. Untuk fungsinya, performanya oke, bisa buat ngetrim kayu, bisa buat dipakai untuk beberapa mata trimmer juga, dan pegangan umum biasa sama kayak mesin-mesin trimmer lainnya. Tapi tadi yang saya suka itu di sini ada garis-garis buat nentuin berapa dalam kita ngetrim, itu terlihat permanen, bukan dari kertas atau stiker, jadi nggak rentan melupas kan. Itu yang bagian paling saya suka di sini. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Next kita akan ketemu lagi, tentunya masih di channel Molar Official, nge-review produk-produk power tools dari Molar. Ya, sekian dari saya. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga keselamatan kerja. Sekian dari saya, salam kreativitas. Jika Anda berminat untuk membeli produk ini, Anda bisa membelinya di Molar Official Store yang ada di marketplace Tokopedia. Barang dijamin asli dan bergaransi. Untuk link pembeliannya, silakan cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.